setiap kita, memberkati kita dengan tubuh yang sehat, sehingga kita boleh ada di tempat ini. Amin. Amin. Sebelum kita mau mulai, kita berdiri, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sungguh setiap kami bersuka cita di tempat ini. Kami boleh berada bersama-sama Tuhan di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami melewati tahun 2021 Tuhan dengan baik karena Engkau yang menyertai setiap kami. Begitu banyak yang kami alami Tuhan di tahun lalu, tetapi kasih dan setiamu tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan setiap kami, orang-orang yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur di tahun yang baru ini Tuhan, kami tetap akan mulai dengan mengasihi Engkau. Engkau merubah hidup kami menjadi seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini di tahun yang baru. Kami menyambut kasih-Mu untuk setiap kami. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau naikkan pujian.上丰富恩典，天天
mendoakan doa dalam Bapa kami. 主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日是给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。Doa Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk.
yang hamba-Nya 因你慈爱永远长存。我虽行在困苦患难中，因信将我救活，我要歌颂耶和华作为，因你的名大有荣耀。阿门。我的心是你平安，鼓励我，使我心里有能力。我呼求时，你必允我。鼓励我，使我心里有能力。我呼求时，你必允我。鼓励我，使我心里有能力。 Mari kita berdoa. Punya Engkaulah yang memberi kekuatan dan semangat kepada kami. Kalau kami sampai detik ini bisa berada di bait-Mu. Ini adalah awal tahun yang baru 2022. Kami mengucap syukur. Sampai saat ini Ebenezer, Allah menyertai kita. Tuhan, biarlah tahun yang baru ini bukan hanya sekedar namanya baru saja, tetapi di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita, mengandung sesuatu yang baru untuk Engkau Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami, sehingga di tahun yang baru ini, firman itu sungguh-sungguh menyentuh hati dalam kami. Tolonglah kami ya Tuhan, karena kami percaya hanya Engkaulah yang menciptakan kami, yang mampu menolong kami. Kami serahkan waktu yang ada di dalam tangan-Mu, berkati hamba-Mu, dan juga berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, shalom. Nah. Saya percaya semua orang pasti suka kalau namanya baru. Nah, hari ini saya pakai baju baru nih. Ya. Tetapi ya saudara juga mungkin tahu lah ya, bajunya baru, tapi belum tentu kaos kaki saya baru, enggak kan ya. Saudara maksudnya ngerti enggak? Jadi bukan waipiaunya baru ya, tapi harusnya dalamnya harus baru. Ini penting saudara. Rumah baru, tapi isinya masih lama kan, orang-orangnya itu juga kan. Betul enggak? Ya, ayo dong, datang dong, berkati rumah saya yang baru. Tapi yang dalamnya isinya masih sama kan. Nah Tuhan enggak melihat kita punya waipiau. Tuhan tidak melihat kita punya tampak depan. Ya, Tuhan tidak melihat itu. Tuhan melihatnya dalam. Luar biasa saudara. Jadi yang kelihatan itu bukan menandakan itu yang sebenarnya. Tetapi saya percaya kita semuanya suka kalau yang namanya baru. Apalagi hari ini kita merayakan baru. Ya, saudara tahu kalau apalagi sebagai penatua, sebagai gembala, sudah berumur, sudah tua, banyak famili, itu sibuk terus menjawab apa? WA ya. Jadi supaya biar cepat semua copy paste gitu kan. Jadi baru ini banyak orang merayakan. Kita termasuk orang Indonesia di sini, kita punya kalender itu namanya Gregorian. Jadi itu kalender itu mirip dengan Barat. Jadi tahun baru itu tanggal 1 Januari. Makanya pada tunggu-tunggu di TV bagaimana di Jepang, bagaimana di Singapura, bagaimana di Indonesia, bagaimana di Sydney, siapa duluan, ya kan? Nah, itu 1 Januari tahun baru semua, dunia barat. Tetapi kalau kita Chinese ada lagi yang namanya Xinjia, tahun barunya bukan yang 1 Januari ini,
Xinjia itu adalah tanggal 1 Februari tahun 2022. Kebetulan jatuhnya di tanggal itu dan itu adalah pertama hari dari musim semi. Ya, jadi Xingchun Mong'en. Jadi pertama hari dari musim semi itu murah berkat Tuhan. Amin saudara. Nah, kita percaya setiap hari adalah hari yang baik di dalam Tuhan. Gak ada yang pantang-pantangan. Nah saudara termasuk orang yang bahagia. Tahun baru ada di gereja. Ya, saya dulu waktu sebelum bertobat saudara, kalau mau tahun baru, ya banyak caranya ya merayakannya. Ada yang ciak-ciak-ciak, ya enggak? Habis itu pesta-pesta pora, ada kan yang kayak begitu? Ada juga yang, apa itu? Yang senyum-senyum mungkin ngerti ya. Jadi saudara, kalau you sudah di dalam Tuhan, you sudah menjadi ciptaan baru. Semestinya yang lama-lama itu berlalulah. Amin saudara. Ini penting. Jangan lagi seperti yang dulu. Kalau gitu ya nggak berubah dong, sama dong. Apanya yang baru? Ya. Jadi saya berdoa supaya Tuhan itu memberikan kita satu semangat yang justru kita mau berubah. Ya, tahun baru saat yang tepat itu untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Tahun baru itu. Ini nih, saat yang tepat untuk apa saudara? Pertama, saat yang tepat untuk apa? Mengucap syukur. You can't sin. Itu penting saudara. You jangan pikir itu lewat tahun 2021 itu. You just take it for granted. Penlaicu seceyang saya akan masuk. Belum tentu saudara. Kita yang ada di sini pasti satu hari akan check out. Hanya kebaikan, kemurahan Tuhan, you nggak dikasih tahu kapan mau check outnya. Ngerti kan? Coba you dikasih tahu. Makanya Tuhan bilang ada hal yang you tidak boleh. Ini soal check out itu bukan karena dia tua dia jalan dulu. Karena dia rambutnya putih dia jalan dulu. Enggak loh saudara. Setuju? Ada yang muda jalan duluan loh. Jadi kemurahan Tuhan kita nggak dikasih tahu. Jadi kita harus punya satu sifat yang apa? Harus kanen. Kita harus mengucap syukur. Apalagi kita sudah mencapai umur yang cukup. Ya, gocap, lakcap, cicap, pecap, kaucap. Loh, saudara itu kalau bukan kekuatan Tuhan, kasih engkau umur panjang, nggak bisa saudara. Bukan karena you sehat pasti lebih panjang umurnya. Bukan karena you kuat, you pasti panjang umurnya. Bukan karena you kaya, you pasti panjang umurnya. Bukan karena you pinter, you pasti panjang umurnya. Enggak, tidak tergantung sama itu. Amin. Sama sekali tidak. Kalau tergantung sama itu, kalau you pinter, lu pasti panjang umur. Wah, lu pasti belajar mati-matian mau jadi orang pinter. Enggak kan? Saudara lihat kan banyak orang berkuasa, banyak orang pinter, banyak orang kaya juga pergi. Jadi panjang umur itu pun juga Tuhan yang berikan. Namun yang selalu saya katakan, ingat umur yang dikasih itu pasti ada maksud tujuan Tuhan. Apakah you lewatin begitu saja? Ada orang yang umurnya panjang tetapi tidak bernilai. Ngerti? Tidak bernilai di mata Tuhan. Gak bernilai. Jadi saya rindu supaya kita itu semuanya harus bernilai. Bukan soal panjang pendeknya, tetapi ada nilainya, ada ciacenya, ada ciakenya. Itu semua kita harus pikirin saudara. Tahun yang baru lalu ini, itu luar biasa saudara. Nah saya kemarin dengar dari Ali bilang, aduh Amerika sampai kenanya Omikronnya sudah lebih dari 500.000 ya. Coba yuk pikirin, 500.000 itu 0,5 juta loh. Jadi kalau kita bilang Jakarta, ya berarti 20 hari selesai dong, kena semua. Jadi kalau hari ini you dijaga oleh Tuhan, you tidak kena Omikron. Di Amerika sementara 500.000-an orang kena. Itu bukankah satu anugerah?
Betul nggak? Ya, jadi itulah yang dikatakan sama si Nabi Samuel, ya, di dalam 1 Samuel itu dikatakan 1 Samuel 7 ayat 12. Dia katakan apa? Coba bisa ditayangkan. 1 Samuel 7 dikatakan di situ, yang ayat yang ke-12. Itu ada satu kata Ebenezer. Ebenezer. Itu artinya sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Jadi saudara dan saya hari ini ada di sini. Itu karena apa? Ebenezer. 1 Samuel 7 ayat yang ke-12. Itu orang Filistin sama orang Israel. Itu orang Filistin itu musuh orang Israel. Tetapi orang Israel ternyata mereka menang, bisa melawan orang Filistin. Dan Samuel katakan kepada mereka, itulah namanya. Kemudian ayat 12, Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya apa? Ebenezer. Artinya apa? Katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Amin. Jadi tahun 2021, saudara terus ditolong oleh Tuhan sampai detik ini. Makanya yang pertama, ini adalah saat yang tepat kita mengucap syukur. 1 Tawari 16 ayatnya yang ke-34. 1 Tawari 16 ayatnya yang ke-34, ya. Dikatakan di situ, bersyukurlah sama-sama kepada Tuhan. Sebab apa? Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya apanya? Kasih setianya. Hanya Tuhan aja yang bisa mengasihi kita selama-lamanya. Kasih tahu. Manusia punya kasih bisa berubah punya. Tergantung keadaan, tergantung pasar, tergantung waktu. Banyak ketergantungannya, enggak selama-lamanya. Hanya Tuhan selama-lamanya kasih setia. Makanya kamu harus apa? Bersyukur hari ini kepada Tuhan. Apapun yang you alamin ya saudara ya, you harus senantiasa punya hati yang bersyukur. Tentu tahun 2021 ini banyak sekali masalah yang terjadi, nggak bisa dikatakan satu persatu, ya. Tetapi saya percaya, kalau you punya hati yang bersyukur, itu ada maksud Tuhan yang baik untuk kita. Contoh kalau you berdoa kepada Tuhan, ya, you maunya adalah rencana A, ternyata terjadinya rencana B. You maunya rencana A, tetapi terjadinya rencana B. You tetap harus bersyukur. Kenapa? Karena you sudah menaikkan doa. Bisa ngerti gak ini? Karena you berdoa kepada Tuhan, berarti you serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti pilihkan kepada you yang terbaik. Manusia itu hanya bisa merencanakan saja. Merencanakan, yang menetapkan semua ada di tangan Tuhan. Jadi jangan pikir, saya maunya A, harusnya A dong. Enggak. Kalau you sudah berdoa, Tuhan kasih you yang terbaik. Walaupun plan B yang terjadi, rencana B itu menurut you itu sangat berat. Jangan sekali-sekali kita punya hati mencurigai Tuhan. Enggak boleh. Ya, tidak boleh. Ada orang yang mengikuti Tuhan, tetapi di dalam hatinya dia mencurigai Tuhan. Itu sangat-sangat keji di mata Tuhan. Saudara jangan punya hati seperti itu. Kenapa dia lebih baik daripada saya? Itu sudah mulai mencurigai Tuhan. Kenapa saya selalu mendapat kemalangan? Itu terus mencurigai Tuhan. Tuhan tidak pernah berbuat yang tidak baik kepada kita. Kalau sampai Tuhan mencelakakan kepada kita,
dia tidak katakan melalui Yeremia, itu nabinya. Kita baca satu ayat di Yeremia 29 ayat yang 11. Dikatakannya apa? Sebab aku ini mengetahui apa? Sama-sama, rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa? Mengenai kamu. Karena kita ini diciptakan oleh Tuhan. Kita juga nggak tahu ya kita mau jadi apa. Gue jujur aja, gue nggak mungkin percaya kalau satu hari itu, hari ini saya ada di sini mengabarkan firman Tuhan. Saya nggak pernah pikir, karena dulu saya itu nggak suka sama pendeta. Saya kasih tahu aja, jujur. Tetapi kok saya bisa di sini? Berarti saya tidak berkuasa untuk mengontrol diri saya. Mengerti nggak? Nggak berkuasa. Kalau lu berkuasa berarti lu jadi Tuhan. Nah hari ini yang katanya saya nggak suka, saya benci sama pendeta. Hari ini malah saya yang memberitakan firman Tuhan. Aneh nggak? Ajaib nggak? Nah itu menunjukkan Tuhan berkuasa. Sebab aku ini mengetahui apa? Rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya nggak tahu saudara. Demikianlah firman Tuhan, yaitu apa saudara? Rancangan sama-sama damai sejahtera. Dan bukan rancangan apa? Kecelakaan. Jangan mencurigai Tuhan, tolong-tolong deh. Ya, jangan mencurigai Tuhan. Saudara ingat Yusuf yang waktu dia mimpi, betul? Dia menjadi apa? Orang besar maksudnya. Jadi itu kokoh-kokohnya semua tunduk sama dia. Ya. Betul kan? Saudara tahu kan dia menjadi orang nomor 2 di Mesir setelah Firaun, Perdana Menteri yang berkuasa. Apa yang terjadi saudara? Mimpinya itu, dia ngomong sama kokohnya benci banget sama dia. Malah dia apa? Mau dimatikan. Akhirnya apa? Dijual. Sebelum dijual apa? Masuk dulu di lubang sumur. Coba saudara pikir, katanya mau jadi pemimpin, semuanya harus hormat kepada dia. Kok malah dia jadi apa? Dijual menjadi budak. Masuklah dia ke rumah Potifar. Betul nggak? Ingat nggak itu ceritanya? Sampai dia mau diperkosa sama istrinya Potifar, hingga dia nggak mau karena dia nggak berani lawan sama Tuhan, karena itu adalah kekejian bagi dia. Akhirnya dia dimasukin penjara. Katanya mau jadi Perdana Menteri, kok makin hari makin sampai ke penjara. Betul nggak? Itu dari sisi mata kacamata lu yang lihat, kacamata manusia. Tetapi kalau lihat dari kacamata Tuhan, beda lagi. Dari rumah sana pelan-pelan dibawa sampai masuk ke penjaranya di istana. Nangkep nggak ini? Itu kacamatanya Tuhan, dia makin dekat. Kacamata lu beda. Kok katanya Tuhan gua mau jadi pemimpin, kok saya jadi sekarang jadi slave, jadi budak sampai masuk ke penjara. Mana ada harapan lagi. Itu adalah pandangan kita. Tapi rancangan Tuhan beda. Itu yang tadi dikatakan. Rancangan saya, aku kepadamu itu engkau nggak tahu. Jadi kita jangan sekali-sekali mencurigai Tuhan. Kita harus sing iman. Tuhan, saya percaya apapun yang saya alamin, Ebenezer, Tuhan sampai detik ini engkau beserta tolong kita. Amin. Tuhan punya rencana, tidak pernah meleset saudara. Tetapi manusia punya rencana, banyak melesetnya. Benar nggak? Pada saat kita mau buka kebaktian aja, tergantung dong. Ya kan, saya tanya-tanya pekerja, tergantung dong. Kalau COVID-nya banyak, ya kita nggak jadi. Kita boleh punya rencana, tapi kita nggak tahu ke depannya kayak gimana. Itu semua ditentukan oleh Tuhan. Ya. Tapi saudara adalah orang yang berani. Kenapa? Tetap datang cari Tuhan. Pakai masker, prokes dengan ketat. Saya yakin Tuhan melindungi kalian. Ya. Manusia itu hidup pasti semuanya akan mati. Caranya saja berbeda-beda.
Saudara nggak usah takut mati, pasti mati. Kenapa mati? Bukan karena sakit, bukan. Bukan karena sudah tua, bukan. Karena ginjal, bukan karena dosa. Itu jawabannya. Jadi pasti mati, upah dosa adalah, lu pasti mati. Lu mau sehat, mau kayak manapun, Changsen Pulau, apa lu mau minum apa, vitamin apapun juga oke lah. Tetap you pasti mati. Orang berkuasa, orang pinter, orang kaya, pasti mati. Masalahnya, sen lau ping si. Itu nggak bisa lewat itu saudara, you nggak bisa jauh dari ini. Sen lau ping si, ini lu pasti harus jalanin, binatang pun jalanin saudara. Binatang udah stop di sini, tetapi kita masih jalan saudara. Sen lau ping si ku. Itu sedih saudara. Kenapa ku? Karena roh you meninggalkan Tuhan dan adanya di neraka sampai selama-lamanya. Kenapa begitu? Karena kita diciptakan oleh Tuhan mempunyai roh dan roh itu mengandung kekekalan. Saudara tahu? Hanya yang mempunyai roh yang bisa menciptakan. Manusia mempunyai image of God. Diciptakan seperti teladan Allah. Lihat burung terbang, bisa bikin pesawat. Lihat ikan, dia bisa bikin kapal selam bahkan kedalaman. Lebih dalam dari ikan. Ya itu manusia. Sedangkan binatang tidak bisa saudara. Jadi kamsiacu, ya, kamu diciptakan sebagai manusia. Kalau lu lihat binatang, gede-gede seperti gajah, bikin rumahnya aja nggak bisa. Tapi lu hati-hati, lu diinjak mati. Lu jangan anggap enteng sama dia. Betul? Sama juga dengan burung-burung yang di udara. Tiap hari bikin-bikin sangkarnya, begitu ya. Tapi modelnya ya itu aja. Nggak bisa seperti you, model country, model Mediterranean, dia nggak bisa saudara. Jadi bersyukur kita diciptakan Tuhan, you sangti de xingxiang, mempunyai pedak gambaran teladan Allah. Jadi saya rindu saudara. Rindu apa? Saudara, di tahun baru ini kamu punya satu visi. Saya mau menyerupai siapa? Tuhan Yesus. Semakin hari saya punya rohani mau bertumbuh, semakin menyerupai Dia. Amin. Amin. Amin enggak? Modalnya sudah ada belum? Mau menyerupai. Ada modal lu, bukannya enggak ada. Modal dasarnya apa saudara? Sudah jadi ciptaan baru. Kalau Tuhan bilang ciptaan baru, hari ini juga you baru. Ada bagian yang you perlu waktu. Waktu dibilang ciptaan baru, you langsung menerima keselamatan. Tetapi sifat-sifat lu itu masih yang lama. Sifat bohong, ya kan? Sifat mungkin ada yang masih tampar istri kali. Nah, itu pelan-pelan itu. Sifat misalnya ngomong jorok, itu masih ada. Itu pelan-pelan akan berubah. Tetapi keselamatan sudah ada. Tetapi Roh Kudus sudah ada. Jadi berarti apa? You ada semangat, ada kekuatan, pasti bisa. Itu Tuhan janji. Itu Dia kasih lu modalnya. Itu Roh Kudus. Nah, roh itu yang paling penting. Jadi kita sen lau ping se, kita enggak ku. Karena kita punya roh bisa kembali kepada Allah di Enggak ada kan di sini yang tahu sorga di mana? Mana ada orang tahu sorga di mana? Kalau enggak tahu sorga di mana, bagaimana lu bisa pergi? Betul? Jangan bilang saya berbuat baik, saya pasti pergi. Baik sama benar beda saudara. Good and right itu beda saudara. Tuhan gak bilang aku adalah kebaikan, aku adalah jalan, Dia bilang aku adalah kebenaran. Benar gak? Dia gak bilang aku adalah baikan gitu, enggak. Jadi lu jangan pikir lu pasti ke sorga. Gak mungkin bisa ke sorga saudara. Gak mungkin. Kenapa? You gak tahu tempatnya di mana. You bagaimana bisa pergi? Omong kosong. Jadi kalau bilang you berbuat baik bisa ke, gak ada hubungannya itu saudara. Kayak you bilang, gua kalau mau pergi ke Amerika,
Gue berbuat baik, gue bisa ke Amerika. Nggak bisa lah saudara, lu mesti beli tiket pesawat, lu percaya gue, lu mesti punya visa lah. Lu mau berbuat baik seperti apapun, itu pasti tidak bisa pergi, benar nggak? You harus beli tiket, you harus punya apply visa. Jadi kalau bilang berbuat baik bisa naik ke surga, ya nggak mungkin saudara. Jadi caranya bagaimana? Kita nggak tahu kenapa kita bisa pergi. Karena you senling tai wo men qi. Ngerti nggak? Karena kita mempunyai Roh Kudus. Pada saat you terima Tuhan Yesus, lu menjadi ciptaan baru. Roh Allah itu masuk ke dalam hidup you. Dan roh itulah yang membawa you tidak lagi sen lau ping seku, tetapi itu naik ke atas. Alkitab mengatakan itu roh itu terus disiksa di neraka. Mengerikan saudara, kertak gigi, penyesalan kenapa wameu sing Yesus. Dan saya kasih tahu hari ini, di dalam family you, saudara you, teman you masih banyak yang belum mengenal Tuhan. Artinya apa? Tahun baru, you bawalah jiwa baru, persembahkan kepada Tuhan. Mau? Maunya dulu deh saudara, bisa atau enggak nomor 2? Mau? Kalau mau angkat tangan coba, saya mau lihat. Mau enggak? Bisa atau enggaknya saya enggak tahu, tapi lu mau enggak dulu? Itu paling penting, itu modal utama. Mau aja enggak, bagaimana? My chai, my hiwi. Mana bisa saudara? Betul enggak sih? You sudah menikmati sen lau ping se, lu harus tahu lo, guru selamanya lo. Yang kedua, tahun baru itu sangat penting untuk kita apa? Introspeksi, mawas diri. Ya. Kalian yang masih muda-muda maupun yang tua-tua sama sajalah. Kita ini semua manusia, kita harus introspeksi diri. Karena itu kita mengintrospeksi diri kita, apa yang kita lakukan di dalam 2021 itu. Sepanjang tahun, 12 bulan, 360 hari. Apa sih yang you lakukan? Pikir diri sendiri saja? Apakah ada pikir orang lain? Bagaimana you punya tutur kata? Apa terus menyakitin orang? Suami, istri tiap hari cekcok? Apa masih kayak begitu? Teman sekerja, sejawat, apa masih seperti gitu? Saya sedih sekali kalau melihat orang Kristen yang sudah tahu banyak firman Tuhan, tetapi tidak lakukan. Bocai. Masih mending orang yang tidak mengerti, tidak mengenal Tuhan, tetapi dia bisa menjadi orang yang baik, orang yang hormat, orang yang sopan santun. Bahkan saya lihatnya, saya juga salut. Tapi sayang, dia tidak mengenal Tuhan. Itu kesempatan you dan saya untuk mengabarkan kepada dia kabar sukacita itu. Dia tahu loh. Colang ai hosim, ai cincai. Jadi orang tuh harus baik hati. Sama orang tuh cincai, mai kauce, ya, mai kekau, ya. Ngerti enggak? Apa itu bahasa Indonesianya? Kuapua. Papa saya selalu kasih tahu saya. Ya enggak cincai lah, kuapua lah. Ya, itu penting. Kenapa Pak? Hoki jailai. Hoki. Papa saya belum kenal Tuhan, tapi dia tahu hoki jailai. Itu di luar kuasa you. Ternyata memang firman Tuhan bilang begitu di Mazmur 133. Kalau you hidup rukun dan damai, Tuhan akan perintahkan berkat. Perintahkan. Hoki jailai. Lu kalau tiap hari cauca ribut terus. Kerja juga ribut sama tetangga, juga ribut kerja, apapun suami istri, saudara, semuanya ribut. Mana bisa, hokinya juga bilang, ngeri nih, kita ke tempat yang lain aja deh. Ada nggak orang Kristen gitu? Banyak loh saudara. Nah saya rindu kita harus bertobat. Hidup itu belajarlah dari Tuhan Yesus. Kita sudah punya contoh yang bagus, jangan egois lah. Tuhan itu datang itu menyerahkan dirinya. Yuk kalau hari itu punya konsep hidup seperti itu, gue datang untuk melayani. Macam. Gue ini orang pekerja, gue ini seorang karyawan. Apakah benar-benar you sudah sungguh seperti seorang karyawan yang Tuhan mau? You kerja seperti kerja kepada Tuhan. Ini ada beda loh kalau orang tanya, you kerja di mana? Atau you kerja untuk siapa? Beda loh saudara.
Saya kerja di PT A, saya kerja untuk PT A, itu beda. Jadi kalau saya kerja di sana, itu sekedar informasi aja sama you. Identitas saya itu, saya kerja di, tapi kalau saya kerja untuk, itu beda saudara. Jadi kalau lu punya karyawan, kalau lu sebagai karyawan, saya kerja, ya sekedar kerja di PTA, tetapi itu sebenarnya saya kerja untuk PTA, itu beda. Ngerti kan maksudnya ya? Apalagi Tuhan sudah firmankan, kalau makanya saya bilang yuk kenal firman Tuhan. Dia bilang kalau yuk kerja, harus kerja seperti kepada Tuhan, bukan kepada bos lu, bukan kepada PT, tetapi seperti kepada Tuhan. Jadi hidup ini adalah satu proses. Hidup ini adalah satu proses yang sudah Tuhan sediakan dan modalnya dia sudah kasih, yaitu you ada sending Roh Kudus. You tiap hari bisa berdoa, bisa berdoa. Betul nggak? Ibu Suci itu doanya panjang sekali saudara. Jadi kalau saya dengar dia doa, saya mesti main gitar. Kalau enggak saya bisa ketiduran. Ya satu-satu disebutin saudara. Jadi saya yakin saudara, ikutin yang kita sudah lakukan di dalam gereja. Satu dengan yang lain berdoa. Saling mendoakan. Itu ada kekuatan. Amin saudara. Jangan tian-tian pikir sendiri aja begitu. Pikirlah orang lain. Hiduplah jangan egois. Introspeksi. Tahun lalu saya itu seperti apa sih? Aduh kong watan tiam siong tiuk lang. Ngerti nggak? Aduh setiap kali tutur kata itu pakai pilih kata yang bagus. Dosen saya kasih tahu saya. Kalau mau bicara, pikir dulu, petik kata yang bagus, pasang. Makanya mulutnya satu. Jadi dengar dulu, lihat dulu ada dua, dengar dulu ada dua, ngomongnya satu. Betul nggak? Karena perkataan itu bisa sangat menyakitin hati orang, benar nggak sih? Dan juga perkataan itu bisa menguatkan orang, benar nggak sih? Jadi kenapa lu nggak pilih kata yang menguatkan, kulilang begitu loh. Terus kasih dia, ya jangan dong. Betul nggak? Saya kalau cucu saya jatuh ya, oh ya nggak apa-apa. Ya nggak ada apa-apa, kayak gitu. Bukan bilang, kenapa jatuh, kenapa nggak lihat ini, kenapa. Terus menyalahkan dia udah sakit, lu masih menyalahkan dia. Jangan saudara. Jadi itu namanya kuli, memberi semangat. Tahun yang baru ini, kita rubah. Ingat apa yang salah, yang kelakuanmu salah, ya kan? Yang tutur kata you itu salah, you coba pikir. Nah, yang ketiga apa saudara? Saat ini juga yang tepat untuk apa? Memperbaharui janji. Memperbaharui resolusi kepada Tuhan. Tuhan, tahun baru ini benar-benar Tuhan, saya mau resolusi. Saudara cari aja ayatnya. Ya kan? Cari aja ayatnya. Saya nggak tahu lah, yuk baca lah, yuk pulang ke rumah, yuk minta Tuhan tolong saya mau bikin resolusi yang baru. Keluar nanti satu ayat. Biarlah hatiku lemah lembut. Nah, berarti selama ini mungkin kamu kasar kali kan. Nah lu lihat gitu, nah, saya mau saudara. Tuhan benar saya mau ikut ini. Saya mau jadi you run the scene, begitu kan? Mau jadi yang lemah lembut, yang mau membantu orang, yang nah, itu saudara resolusi. Atau saya mau apa saja saudara. You pasti tahu kekurangan you apa. Tuhan kasih kita kesempatan. Selagi kita mau berubah. Amin. You mau berubah, Tuhan kasih lu kesempatan. Saya bukan bicara di sini, saya pasti lebih baik dari kamu. Enggak saudara. Cuman saya terus cuy the scene. Hati yang terus mengejar. Tujuan kita, target kita ada target tahu ya. Menyerupai Kristus. Menyerupai Kristus. Setiap manusia yang melakukan dosa dia pasti tahu saudara. Enggak mungkin enggak tahu saudara. You lihat Adam, pertama kali dia makan buah itu, dia langsung kabur. Sampai Tuhan sore-sore jalan, bilangnya apa? Adam, di mana engkau? Ada kan? Yuk kirain Tuhan gak tahu dia di mana.
Namanya Allah, planet apa aja semua dia bikin. Masa dia nggak tahu si Adam di mana? Tapi dia tanyanya apa? Tuhan, nicai nali. Si Adam, nicai nali. Tuh Adam, di mana engkau? Dia mau kasih tahu Adam, lu sudah sampai jatuh sampai di mana kamu sekarang? You ngerti nggak itu maksudnya? Di mana lu sekarang? Saudara, tahun yang baru kita mulai. Tuhan, saya jangan sampai ditanya, di mana engkau? Saya yakin kita pasti bisa. Yang penting dari Tuhan, dia cuma tanya, you mau enggak? Nien ima. Kalau you mau, bisanya itu pasti Tuhan kasih. Kayak anak, waktu mau sekolah, you mau enggak sekolah? Mau. Akhirnya dia jadi pinter. Naik kelas 1, 2, 3. Sama. You mau enggak? Tapi kalau dia, wapuyau enggak mau, ya pasti enggak bisa lah. Benar enggak? Apalagi lu pemain musik, betul kan? Lu mau enggak belajar? Mau. Hah? Bisa dong. Kecuali Ibu Suci ya. Tapi enggak masuk sekolah musik, dia bisa. Nah, Tuhan kasih dia apa? Talenta. Dia dengan tekun. Ya dia agak mirip-mirip saya juga. Saya juga begitu, bisa main piano bukan karena saya sekolah piano, enggak. Cici saya main piano, saya duduk di sana. Zaman dulu kalau sekolah piano di Medan itu kan mahal. Ya biar aja cici saya belajar, dia tiap hari main terus gitu, ya saya lihat, oh kok mainnya mulai dari situ, itu dipencet keluarnya suara ini, oh. Lama-lama dia nggak ada, ya saya main. Bisa loh saudara, beda saudara. Itu adalah keterampilan, ngerti nggak? Saya naik motor, saya nggak diajar. Saya bawa mobil, saya nggak diajar. Saya cuma lihat aja, oh koko saya kalau dia gasnya kalau sudah tinggi, dia oper giginya. Kalau suara mesinnya udah tinggi, dia oper. Oh jadi saya tahu. Saya cuma belajar kayak begitu. Bisa nggak? Bisa. Tuhan kasih kita luar biasa loh. Kepintaran. Setiap talenta beda-beda. Kalau enggak, kenapa manusia bisa menciptakan ini? Apa? Listrik. Betul? Kalau enggak ada Thomas Alva Edison, kita ini gelap semua loh. Enggak ada yang bisa lihat. Hah? Nah, Tuhan kasih. Mau enggak? Saya mau Tuhan. YNI, you pasti bisa. Saya rindu sekali, gereja kita enggak besar. Tetapi orang yang begitu antusias mau mencari Tuhan, tambah lagi. Satu, perintah Tuhan yang baru. Yaitu apa? Saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Itu ada di ayatnya yang ke-13. Yohanes 13. Itu penting saudara. Perintah baru. Yesus sendiri yang ngomong. Jadi kita masuk ke tahun baru ini, mari perintah baru ini. Kita mau. Yohanes 13 ayat ke-34. Sama-sama kita baca. Aku memberikan perintah baru ya. Kepada siapa ini? Kepada kita ya. Yaitu supaya kita apa? Saling apa? Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu apa? Aduh saudara, kalau you saling mengasihi ya, you will be enjoy the life. You bisa enjoy. Kita ini enjoy ini, you tahu gak sih? Ini pilihan saudara. Lu mau mengasihi orang atau tidak, itu pilihan. Nah kenapa yang gak baik kita pilih? Kenapa kita pilih, itu gak bisa saudara. Jangan begitu. Lu kalau lihat mukanya, lu harus lihat mukanya itu ada muka Kristus. Coba berubah. Tahu Teresia? Mother Teresa. Orang tanya dia, yuk kenapa ya sampai ke India kayak begitu-begitu. Itu kan bau sekali kan begitu kan. Lu kok bisa ya nyengat sekali ya. Yuk sampai menolong-nolong orang ya. Diwawancarai, dia bilang apa? Pada saat saya melihat orang itu, saya melihat mata Kristus. Can you do that? Saya melihat you sangti the yencing. Itu kasihnya. Kalau kita lihat orang tiam-tiam piping terus mau dicela-cela, ya nggak boleh lah saudara. Jangan, kita berubah. Kita mau apa? Meneladani Tuhan. Kita mau memberikan dia semangat supaya
pelan-pelan berubah. Saya yakin ini kalau you rubah, you yang enjoy, you yang menikmati, 你自己享受, saling mengasihi. Amin saudara. Terus yang di bawahnya, yang tadi ayat itu 35-nya dikatakan, dengan demikian apa? Bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu, lalu kalau tidak saling mengasihi, lu bukan murid Tuhan lah. Kiam kong gak ho. Oke, ini perintah yang baru. Ingat perintah yang baru. Tuhan, ini tahun baru, saya mau resolusi baru. You pasti enjoy. Gua kasih tahu ya, setiap orang itu mempunyai kekurangan. Tetapi kekurangan itu kita yang mengisi. Setiap orang mempunyai kelebihan. Ya. Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Dia tidak pernah menciptakan manusia itu persis sama walaupun kembar. Saya punya cucu kembar, beda. Gak pernah sama, itu menunjukkan keluar biasaannya Tuhan. Saudara kalau lihat daun kan sepertinya sama ya, daun. Ya, daun. You tahu, waktu saya SMA, saya praktikum di laboratorium, pakai mikroskop yang besar, diperbesar, kalau lu perbesar sampai 500.000 kali lu langsung bisa lihat, ini beda. Tapi kalau lu mata lihat kayak gitu sama, daun semua sama, enggak. Sampai daun aja bisa berbeda, itu hebat. Itu Allah yang kita sembah. Mana pernah ada orang di dunia ini, sudah 26 miliar kali orang, dari dulu sampai sekarang, bukan yang sekarang ada ya. Yang dari dulu penciptaan, sudah 20-an miliar orang gak pernah ada yang mukanya sama. Aisyang, tapi Bosyang lah. Betul? Walaupun twin loh, cucu kembar loh, sifatnya juga berubah loh, berbeda loh. Satu mirip mama, satu mirip papa, bingung saya, katanya twin. Betul? Nah itulah hebatnya Tuhan kita. Jadi saudara, Tuhan ada berpesan kepada kita pagi hari ini. Dan dia sudah katakan, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Oke? Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Tuhan menaruh harapannya kepada kita. Kita mau bisa menjadi terang dan garam. Ngerti maksudnya? Kalau kita menjadi terang, kita menjadi contoh buat orang lain. Betul? Jadi kita harus bisa. Kenapa? Karena Tuhan sudah bilang, kamulah terang dunia. Kamulah garam dunia. Lu jangan sampai garam itu gak asin. Pernah gak pakai garam yang gak asin? Di restoran kalau makan atau di meja ada garam, waktu you cicipin gak asin ada gak? Belum pernah ya? Belum pernah ya? Kalau sampai ternyata garam itu enggak asin, lu apain? Lu buang. Nah, lu jawab sendiri ya, lu buang. Tuhan masih sayang walang, dia enggak buang kita. Dia tahu kita enggak jadi garam, jadinya gula. Oke, kita janji sama Tuhan. Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-26, yang terakhir. Ini Yehezkiel 36 ayat yang ke-26. Ini Tuhan kasih tahu sama orang Israel. Kamu akan apa? Kuberikan apa? Hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan apa? Dari tubuhmu hati yang apa? Keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang apa? Amin saudara. Lu lihat, Siong Te Ane sayang lu. Dia kasih lu hati yang baru. Hati yang keras itu dia buang. Supaya you menjadi hati yang taat. Puji Tuhan ya. Kita berjanji kepada Tuhan, kita akan berubah. Kita angkat satu pujian. Ya. Kita mau, saudara, berubah.
Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saudara ingat, saudara ditebus bukan dengan barang fana. Ya, tetapi adalah dengan darah Dia yang mahal, yang suci, yang tidak ada dosa, yang tidak bernoda. Waktu kita nyanyikan lagu ini, you baru tahu, you resapi saya ini sebenarnya adalah yang sangat bernilai. Kalau you gak bernilai, Tuhan gak mati untuk you. Tapi kalau sudah you bernilai hidupmu, you hidupinlah hidup yang bernilai itu. Jangan lagi gak bernilai. Kalau enggak, Yesus mati sia-sia. Mari kita nyanyi. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan. Mari kita angkat tangan kita. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, bukan dengan darah fana, bukan dengan darah fana, Jesus. Kau membayar dosaku, Tuhan Yesus mati untuk dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. bukan dengan emas perak. Bukan dengan emas perak Jesus. Kau menebus diriku, Oleh segenap kasih, oleh segenap kasih haleluya. dan pengorbanan. Mari kita sama-sama angkat tangan, kita berjanji. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Mari kita berjanji di hadapan Tuhan. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi, ku telah mati dan tinggalkan. Haleluya. Telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama, cara hidupku yang lama. Jesus, thank you Lord. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Pertaruhkan hidupmu. Ini ku letakkan
Jadilah padaku ya Tuhan seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Seperti yang Kau ingini. Mari kita berdoa. Tuhan, musik terus. Tuhan, kami sadar 2021 kita telah lalui, tapi banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, Engkau begitu baik. Oleh segenap kasih Engkau menyelamatkan kami. Sadar Tuhan, kami ditebus bukan emas perak, tapi oleh darah Engkau sendiri. Engkau mati sehingga kami bisa memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, janganlah kami sia-siakan. Kami berjanji di hadapan-Mu tahun yang baru ini. Kami mau letakkan hidup kami di mezbah-Mu. Hidup yang sia-sia kami tinggalkan. Hidup yang baru yang Engkau mau, yang Engkau inginin, jadilah pada diri kami masing-masing. Amin Tuhan Yesus. Tolong setiap kami Tuhan. Kami tahu Roh-Mu, Engkau sendiri hadir di tempat ini. Mata-Mu melihat kami. Mata-Mu melihat hati kami. Tolong Tuhan, sekali lagi berikan kami kesempatan. Sehingga kami menyenangkan hati-Mu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Mari saudara angkat tanganmu dan perbaharuilah janji-Mu kepada Tuhan. Resolusi yang baru, tahun yang baru, hati yang baru, roh yang baru dicurahkan kepadamu. Biar jadilah kehendak Tuhan di dalam hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah menerimanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati ya. Selamat tahun baru. 大家平安。现在我们低头做奉献祷告。非常感谢主，您今天所赐下的话语，让这些话语来祝福了我们。也求您教导我们以喜乐的心来做奉献，作为神圣工上的使用。我们如此祷告，是奉靠主耶稣名求，阿们。
persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, mari kita semua bangkit berdiri. Mari saudara angkat kedua belah tanganmu. Fokus kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau di tahun baru ini dengan berkat-Nya yang besar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati.